Iya, masih misteri. Jadi kekurangan bahan gitu saya untuk bisa analisa. Jadi saya nggak ngikutin. Kecuali misalnya udah ada tersangkanya, terus tersangkanya mengelak gitu. Pasalnya udah dikenakan kan menarik tuh. Kita bisa bandingkan ya pelakunya kemudian dengan penyidik gitu. Jadi ada bantah-bantahan gitu tuh baru seru. Tapi kalau yang satu arah ya, satu arah apa ininya susah, kayak nggak menarik aja gitu. Nah kayak kasus Nikita Mirzani ini kan dia ada dua arah ya, ada dua arah, ada korban, kemudian ada terdakwa yang mengelak gitu. Jadi kita bisa jadi bahan perbandingan gitu. Tapi ketika kasusnya satu arah gitu, kayak misal nih ya, kayak misal kasus Padel nih ya. Jadi awalnya kan menarik untuk saya bahas, tapi ketika sudah mengakui dan meminta maaf, apa yang dibahas lagi? Kan tinggal menjalani doang kan. DRG saya meyakini datang sih teman-teman besok itu gitu. Saya meyakini datang karena saya rasa yang bersangkutan juga pengen serius ya gitu, pengen serius juga menyelesaikan ini yang Jutedo. Nah itu juga saya kurang apa ya, saya nggak mau nanggapin itu sebenarnya gitu, karena kalau kita bahas itu nanti jatuhnya asumsi teman-teman. Sementara pihak berwenangnya aja nggak ada ngumumin kan gitu. Kecuali kalau misalnya pihak berwenang sudah ngumumin ini loh pelakunya dan pelakunya mengelak gitu. Tapi kalau baru narasi dari media kan kita bingung juga gitu. Jadi nantinya kita takutnya jadinya tuduhan. Kalau misalnya dia nggak datang, dia nggak datang, pertama dia tidak memanfaatkan kesempatan dan kesempatan dia untuk menyampaikan apa yang dirasakan. Kemudian dia juga berpotensi melanggar hukum ya, karena pertama saksi itu dia harus wajib hadir gitu. Dan yang ketiga kalau misalnya dia tidak hadir sampai sudah beberapa kali panggilan, ya tentunya kasusnya dianggap tidak ini teman-teman, jadi tidak kokoh gitu kasusnya. Tapi saya yakin datang sih, kayak nggak mungkin nggak datang. Itu pasti datang kayaknya. Hari ini kita ngobrol santai ya teman-teman, saya agak capek. Ya sepertinya datang, saya juga meyakininya datang gitu. Ini keyakinan aja ya, artinya bisa benar bisa tidak. Kalau taruhan, ngapain taruhan, hal-hal kayak begitu ditaruhin. Apa besok ada tanya jawab juga nggak? Ada. Nanti yang bertanya itu semua penegak hukum ya, dari JPU, hakim juga. Kalau dipidana kan hakim sifatnya aktif, jadi nanti ada tanya jawab juga. Dan dari PH terdakwa juga nanti ada pertanyaan. Makanya menarik. Tadi ada yang tanya ya, lupa ya saya jawab. Kira-kira cukup nggak waktunya ya? Mungkin cukup ya teman-teman. Kan bisa ditunda juga kalau besok itu nggak cukup. Pasti datang. Kalau pasti datang saya tidak tahu, tapi wajib datang iya. Kan yang bersangkutan sudah posting undangannya. Artinya saya rasa sih nggak mungkin nggak datang ya gitu. Kan mendeklar bahwa ada undangan. Permintaan lawyer RG untuk bisa, tapi dia gini teman-teman, permintaan itu dia anggap seperti aspirasi gitu. Jadi aspirasi, ada kekhawatiran dari pihak pelapor bahwa takutnya deadline-nya tidak terpenuhi gitu. Nah, apakah boleh?
Tapi apakah wajib aspirasi tersebut diikutin oleh majelis hakim? Ya tidak ada kewajiban, tapi untuk dikatakan boleh atau tidak ya boleh gitu. Karena juga majelis hakim pastinya punya kehati-hatian ya. Jadi yang punya hak itu bukan pelapor aja, bukan JPU aja, terdakwa pun punya hak gitu. Jadi punya hak Jadi hakim pastinya memperhatikan berbagai pihak, nggak pihak pelapor aja. Karena memang ada kasus-kasus tertentu, contohnya kasusnya Tom Lembong kan tuh sidangnya seminggu berapa kali ya gitu. Terus yang kasus Isa Zega juga waktu itu pernah ya, kalau nggak salah 2 minggu apa sekali. Saya kan agak ngikutin juga tuh. Jadi dia semacam aspirasi saja, tidak wajib juga diturutin, tapi juga tidak boleh juga dihiraukan gitu. Jadi biasanya majelis hakim melihat urgensinya apa gitu. Dan majelis hakim dan jaksa itu udah pasti ada perhitungan, teman-teman. Mereka udah pasti ada perhitungan, hitung-hitungannya gitu. Kapan harus dikebut, kapan sidangnya ini harus yang butuh waktu seminggu sekali gitu. Karena mereka kan memeriksa perkara dengan kehati-hatian. Maaf Bang, bertanya kalau seperti kasus KPK kan yang memberi dan diberi. Oh, ini beda konteks. Jadi beda konteks teman-teman. Ya, jadi maksudnya suap penyuap ya. Gratifikasi gitu. Nah, jadi perbedaannya kenapa? Jadi kasus Nikmir ini yang memberi tidak ikut dipidana ya. Karena dia pertama pasalnya dan kasusnya bukan tipikor. Gitu. Jadi dia berfokus apakah ada dugaan pemerasan atau tidak. Kalau tipikor itu syaratnya, kasus tipikor itu ya salah satunya harus bahasa ininya pejabat. Kan dua-duanya warga sipil. Gitu. Jadi korupsi itu ini teman-teman, harus ada penyalahgunaan jabatan. Gitu. Bang mau bertanya, suami saya kena korban kekerasan. Iya, korban kekerasan kenapa? Dipukul gitu? Ini enggak, maksudnya kejadiannya baru-baru ini. Harus berapa kali sidang nih? Nah, itu nggak bisa itu unpredictable ya, sahabat cendol. Jadi ini kan kita belum tahu saksi yang dihadirkan JPU berapa, saksi yang meringankan berapa gitu. Nah, kemungkinan dalam 1 bulan ini nggak selesai, prediksi saya ya. Kalau sidangnya ritmenya 1 minggu sekali. Itu Violet kalau misalnya dalam waktunya berdekatan langsung ke SPK. Oh, sudah hampir 3 bulan. Saksinya ada nggak? Nah, langsung saja ke kantor polisi, bawa saksi, bukti gitu. Saksinya harus 2 ya minimal. Kalau saksi itu teman-teman minimal harus 2. Jadi ada gium namanya unus testis, nullus testis. Jadi itu ibarat biji lato-lato cowok tuh ya harus 2. Kalau 1 kan bukan biji lato-lato. Nah itu ada gium saksi harus 2 gitu. Iko jorok banget bang, ya memang begitu gitu. memang begitu, ada giumnya. KO kasus sedang berjalan ya. Berarti harus harus rajin-rajin bertanya biar cepat diproses biasanya. Padahal menurut saya orang awam ANM membuka hal yang benar, saya bang. Ya makanya kan harus diuji ya di pengadilan. Semoga teman-teman ya kalau ada yang datang ke sana kalau bisa jaga sikap gitu, jangan gemes.
takutnya gemes kan, nanti nyeletuk yang aneh-aneh gitu. Berarti besok DRG sendiri bang atau ada saksi lain? Nah, informasinya ada saksi yang lain gitu, informasinya begitu ya, katanya sini katanya ya. Jadi ini nggak A1 ya teman-teman. Jadi info yang saya dapat dari sesama teman-teman juga nih yang mengamati kasus ini, owner D, owner S, kemudian suaminya, kemudian sama dokter J, itu saksinya katanya gitu. Tapi saya nggak tahu nih valid atau enggak ya. Jadi bisa benar bisa salah. Ada suaminya, iya katanya ada suaminya jadi saksi juga. Karena dia esensi dari saksi itu dia harus melihat teman-teman, harus melihat, harus mengetahui, harus mendengar gitu. Jadi harus yang benar-benar tahu gitu kejadian. Bukan, J itu yang perempuan, ibu-ibu. Oh ya, berarti, nah itu valid ya, berarti yang suami ya. Kalau yang suami berarti kan valid tuh katanya ada yang post ya katanya. Amin, terima kasih ya sudah mau nonton teman-teman. Tapi hari ini saya agak nggak terlalu serius ya ngobrolnya, kayak kecapean. Jadi cuma kayak setengah-setengah sadar gitu loh. Jadi seharian capek. Jadi saya pengen ngobrol-ngobrol santai aja. Jadi kita tektokan aja ya, tanya jawab aja. Dia masih oke. Dia masih oke. Nah itu ya betul, itu S juga. Kalau benar tuh S-nya juga agak aneh. Korelasinya apa gitu? Kalau D kan pernah kan ada komunikasi katanya gitu. J ya karena J kan tempat curhatan pertama kali ya gitu. Jadi ini saya juga mendengarkan dari sisi sana juga ya. Nah kalau S ini ya mungkin dicurhati juga kali ya gitu, mungkin dicurhatin juga. Nah kalau saksi NM saya belum ada informasi ya teman-teman, belum ada informasinya siapa-siapa gitu. S itu siapa? Yang jualan skincare juga. Tapi ini nggak valid ya. Jadi saya nggak tahu nih. Saya juga dapat info kabar burung ya. Gitu. Saya nggak mau nanti nyebar hoaxnya. S itu kalau benar sih kayaknya malah bisa menguntungkan M. Ya ada pernyataan-pernyataan S itu agak lucu ya, apalagi kalau dikait-kaitkan dengan yang di Jabar itu. Tapi saya nggak mau bahas, nanti biar besok aja. Kalau mau curhatan berarti nggak kuat dong kan bang? Ya gimana ya, dia kan jadi gini, dia mengetahui, mendengar langsung, melihat, nah, itu saksi. Siska, Susi. Jadi saksinya Susi ya, terus Julia, terus Dewi. Kalau curhatan iya itu makanya lihat nih dia benar nggak sih menyaksikan gitu. Siapa tahu lagi nego-negonya kan ikutan kan memberikan saran gitu, udah kasih aja. Udah kasih aja lu daripada ribet kan gitu kan bisanya. Ini suaranya nggak patah-patah ya teman-teman ya, suaranya aman ya. Ya siapa tahu kan si Susi itu ini pas lagi mau transaksinya dia ngasih saran, udah kasih aja daripada nanti ribet lu gitu kan. Nah kalau yang dibilang Jessica tuh kayaknya nggak, saya belum dapat info kalau itu jadi saksi. Dan ini juga kalau dia jadi saksi juga bingung juga apa korelasinya gitu. Jadi kan kalau terlihat kan hadirnya tuh kan pas LP aja ya gitu, masih ada kedekatan gitu kalau kita lihat dari media sosial.
Nah, itu kasus Doktip itu kemarin kan ada update ya dari beliau di TikToknya. Jadi sudah mendapatkan ini teman-teman, mendapatkan kabar bahwa kasus dugaan persekusi itu sudah masuk ke tahap penyidikan. Jadi penyidikan itu ya artinya itu sebenarnya sudah ada titik terang ya. Nanti kan sebentar lagi gelar perkara. Nah setelah gelar perkara itu nanti ada penentuan nih apakah ada tersangkanya. Kalau tersangkanya ada, pasal apa yang dikenakan gitu. Belum ada tersangka, belum ada kabar ada tersangka tapi sudah masuk ke penyidikan. Jadi sudah masuk penyidikan tuh artinya sudah ada pergerakan lah dari sebelumnya gitu teman-teman. Kalau memang cuma dengar curhatan tapi nggak terlibat langsung, memang bisa sih dianggap kuat. Ya kan nanti artinya nanti majelis hakim kan juga melihat nanti mengkorek kan gitu. Dari PH Nikita Mirzani juga pasti ada pertanyaan, kemudian dari hakim juga biasa tuh dia aktif. Kalau di kasus di sidang pidana tuh hakim aktif. Beda sama perdata ya, kalau perdata fasib. Kesaksi. Ya kalau itu jadi saksi sih ya, saya bingung juga ya. Nah kalau KH tuh kayaknya jauh deh itu. Jadi saksi apa, dia kayaknya dekat sama Nikmir juga enggak kayaknya kan, nggak pernah terlihat ada rekam jejak kedekatan kan kayaknya. Kenapa bisa lama banget kasus persekusi? Ya mungkin penyidiknya lagi banyak tugas. Halo Kak Dewi. Apa kabar Kak Jiro? Kak Dewi apa kabar? Kak sudah iya merapat. Kalau dilihat dari persekusi harusnya jelas, ya harusnya jelas. Jadi gini teman-teman, kasusnya tuh memang kasus receh ya. Sebenarnya persekusi itu kan labrak-merabrak gitu. Terus buktinya juga jelas kan di video. Cuman untuk menganalisa apakah itu masuk deliknya atau tidak itu kan dia beda ya. Kalau misalnya memukul kan ada sentuhan, ada ini gitu, lebih gampang lah gitu, ada perbuatan gitu, terus ada luka atau apa. Tapi kalau persekusi ini kan cuma kayak cacian makian gitu. Jadi analisanya tuh antara objektif dan subjektif itu dia tipis gitu. Jadi mungkin itu yang bikin lama. Malam Kalibra. Pasti merokok mulai. Enggak om, cuman hari ini emang agak capek nih, jadi ngomongnya agak-agak ngelantur teman-teman, maklumin ya. Iya banyak orang juga berpengaruh, banyak orang banyak yang terlapornya banyak. Nih teman-teman besok beli makanan online, masak atau beli makanan di warung. Nonton sidang kan besok kan. Ngeri banget, banyak yang bilang fans Nikita malah main dua kaki. Ya ada gosip, ada isunya itu ya teman-teman. Ada isunya begitu. Masak dulu bang. Masak pagi-pagi berarti ya. Saya besok nggak ambil job sampai sore ya, sampai sore gitu. Jadi saya lebih inian dengar sendiri gitu sidangnya, jadi analisanya lebih gampang. Kalau lihat sepotong-sepotong video gitu susah gitu, kadang-kadang kita salah tafsir. Infonya masak mie instan. Infonya ini kak, infonya jam 9 waktu Indonesia Barat mulainya. Jadi tapi ada kemungkinan molor juga ya, karena kan nggak bisa diprediksi juga, kadang-kadang hakimnya datang. Tapi kemungkinan sih lebih cepat sih menurut saya, karena banyak yang diperiksa besok tuh lebih dari 1 orang. Jam 10 balik. Ya sama, saya jam 10 sama Wita. Gitu. Tapi standby aja. Pahitnya Ami bisa bebas nggak bang? Nih,
Kalau kita berbicara bisa, saya menjawabnya bisa. Kok berani banget sih bang, kan belum ada putusan. Nah, justru belum ada putusan itu artinya peluang untuk bebas itu ada. Jadi sebelum ada ketuk palu, seorang tersangka atau terdakwa itu dia punya peluang untuk bebas gitu. Tapi kalau pertanyaannya apakah pasti bebas, nah itu yang saya tidak bisa prediksi gitu. Lebih enggak, lebih dari satu orang, yang pasti RG. Kemudian saksi ini kalau tidak salah ya, sekitar ada 3-4 orang katanya. Jadi saya juga nggak berani bilang A1, tapi saksinya kalau nggak salah lebih dari saksi selain DRG ya. Kalau DRG kan saksi korban, kalau yang lainnya kan saksi biasa. Sama-sama kakak. Waduh, ketinggalan ya. Dadakan juga Miku. Dadakan, baru nyampe rumah, mandi, bersih-bersih, udah live streaming nemenin kalian sambil mengisi kegabutan juga. Menurutku besok, iya katanya emang sama suaminya. Nih, ini biar Miku kan tadi ketinggalan. Jadi kabar yang beredar ya, kabar burung. Jadi belum tentu valid, belum tentu benar juga gitu. Kalau si DRG kemungkinan besar memang ada besok ya, karena ada undangannya kan juga di posting. Terus saksi lainnya suaminya katanya. Kemudian owner D gitu ya, kemudian owner S sama dokter J. Saksi gitu. Bahas fitnah makai nih teman-teman, kalau yang masalah penggunaan itu nih saya nggak mau nyebut ya, yang dibilang sama Jaki. Kenapa saya nggak mau bahas nih ya? Pertama, kalau diviralin kasihan tahanan-tahanan yang ada di rutan sana. Jadi targetnya cuman NM, tapi yang merasakan kesengsaraan tuh tahanan-tahanan lain. Kok bisa sih bang ya? Jadi ketika ada isu-isu tersebut beredar, biasanya itu pihak di Jenpas, kemudian lembaga pemasyarakatannya itu melakukan tindakan gitu. Jadi sidak yang tadinya orang hidup tenang di dalam menikmati kegiatannya dengan pembinaan, disidak-sidak gitu. Jadi semakin diviralkan oleh sama teman-teman, kasihan gitu. Nah, tapi kok ada isu beredar ya? Saya tidak bisa mengatakan isu tersebut benar atau tidak, tapi yang pasti sepengetahuan saya ya, di dalam rumah tahanan itu memang ada alat komunikasi yang dipakai secara bergantian, wartel sus namanya gitu ya. Jadi bentuknya apa bang? Ya bentuknya handphone dan bisa melakukan video call. Dia berbayar, ada vouchernya. Gitu. Jadi saya cuma bisa menanggapi itu gitu. Tapi kalau masalah yang isu-isu yang ada yang penelponan itu teman-teman pakai logika sendiri aja gitu. Kan pakai nalar kan bisa gitu. Apa iya benar nggak sih kira-kira NM memaki yang katanya kan orangnya kan ngakunya nggak kenal. Saya aja nggak kenal, kok dia bisa maki-maki saya? Logis nggak sih hal tersebut gitu. Gitu. Jadi kritis lah teman-teman ya, kritis ya. Nih, saran saya ketika teman-teman mengikuti sebuah isu, bukan hanya untuk kasus Nikita Mirzani aja, tapi seluruh isu, fokus sama tujuan kalian. Apakah kalian mengawal kasus ini untuk mendukung si A atau B, ya, itu nggak masalah. Tapi teman-teman fokus, jangan ikutin drama-drama netizen pendukung A, pendukung B gitu. Jangan ikutin drama-drama yang dibuat yang mengaburkan, nanti teman-teman hilang fokus gitu. Iya, jadi harus kritis teman-teman. Jadi jangankan omongan yang lain ya, omongan saya pun teman-teman harus koreksi juga gitu, karena bagaimanapun kan saya manusia gitu ya. Jadi saya juga punya kehilapan gitu, harus kritis teman-teman. Dan ini ya, dan gini,
Kan isunya kan nih kita kan katanya galak lah, jiwa premanismenya di sana ada. Guys, di penjara zaman now itu udah modern ya. Orang udah nggak ada kekerasan-kekerasan lagi di dalam. Ya, jadi Rutan dan Dijen Pas itu udah luar biasa gitu ya. Mereka melakukan pembinaan yang sangat bagus. Di sana banyak kegiatan yang positif. Mereka di sana enak lah gitu ya. Maksudnya enak dalam artian udah layak. Jadi orang untuk berbuat hal-hal yang tidak tuh udah kalau orang normal tuh udah nggak mau teman-teman gitu ya. Nih kan ada orang katanya bercerita sama si A, katanya dibully lah di dalam ya, dibully. Orang di dalam itu nggak mungkin teman-teman menceritakan rumah tangganya di dalam situ, karena saya bilang satu napi yang bermasalah itu kena semua imbasnya. Tuh, ya skip aja. Jadi pokoknya teman-teman kritis ya, gitu kritis. Ini contoh nih bang, harap-harap nggak terjadi tuh hukuman batal. Nah, kalau tebak-tebakan hukuman, saya nggak berani teman-teman, gitu, karena everything is possible, gitu ya. Tapi nih ya, tapi saya udah mencek pasal-pasal yang didakwakan ya. Ini di luar TPPU. Pasal 27B, kemudian ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE, dan pasal 369 ayat 1 KUHP itu, bahkan pasal 368 dengan 368 KUHP itu rata-rata putusnya di bawah 5 gitu ya. Ini saya generalisasi ya. Jadi jarang ada yang di atas 5. Kalau saya lihat di situs MA, saya udah cek putusan-putusan. Ini di luar TPPU ya, tapi kalau TPPU-nya masuk ya itu lain hal. Gitu. Makanya teman-teman, ketika ada informasi yang negatif ya, nih saran saya, teman-teman jangan tinggalkan jejak, jangan komen, jangan like gitu. Atau nanti besok-besok teman-teman ketika kita membahas isu lain, teman-teman nggak suka dengan narasi saya, udah jangan diramein gitu. Gitu juga nanti dengan akun-akun lain gitu. Semakin teman-teman komentarin, semakin teman-teman tinggalkan jejak, semakin terbaca algoritma TikTok gitu. Jadi semakin viral, akhirnya berita negatif semakin tersebar gitu. Sama halnya kalau misalnya streaming gitu, kalau teman-teman nggak suka sama streaming saya, jangan ditonton gitu. Artinya kan setiap orang bernarasi, setiap orang membuat PT itu pasti pengennya tuh dapat perhatian. Itu munafik kalau orang membuat PT, membuat ini di media sosial nggak mau ditonton gitu. Jadi ketika teman-teman, kan kita nih banyak udah nggak suka tapi ditonton aja gitu, akhirnya tercapai lah tujuan orangnya pengen rame. Jen gimana besok ya? Besok itu sidang pemeriksaan perkara ya. Jadi saksi korban datang untuk menggunakan haknya untuk menceritakan gitu ya, untuk ada tanya jawab gitu ya. Kemudian saksi-saksi dari JPU gitu. Dan besok bukan vonis. Ingat ya. Besok itu ketika nanti sidang ditunda itu memang udah begitu prosedurnya. Jadi sidang tuh dia step by step, teman-teman. Jadi sidangnya itu step by step, nggak langsung vonis besok. Jadi nanti jangan mengira besok itu sidangnya diulur-ulur ya, jangan. Memang begitu, justru aneh besok kalau langsung putus. Gitu. Ya, makasih ya teman-teman, makasih. Biar gitu, makanya teman-teman, biar teman-teman ini nggak ke trigger ya. Ini kan maksudnya ke trigger tuh kepancing gitu. Jadi biar nggak kepancing, biar nggak ke trigger. Ketika ada hal-hal yang negatif tuh udah skip gitu. Bahkan kalau merasa nggak suka juga dengan narasi saya, skip aja gitu. Jadi ingat teman-teman, orang bernarasi di media sosial, baik itu melalui VT, melalui live streaming, itu pasti pengennya tuh didengar. Itu
pasti pengen didengar. Jadi kalau semakin banyak yang mendengarkan ya teman-teman kan yang mendengarkan kan, teman-teman yang nge-like ya semakin rame. Bang, memang boleh, 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 boleh. Sidang seminggu 3 kali itu boleh. Kapan bang bolehnya? Kalau sudah mendesak, misalnya mau habis masa waktu penahanan, gitu. Jadi memang boleh di apa aspirasi ya. Ingat ya teman-teman, bahasanya aspirasi. Artinya aspirasi itu boleh didengar, boleh tidak gitu. Kan aspirasi masyarakat bang harus didengar ya. Hakim juga menilai teman-teman, yang punya hak itu bukan JPU saja, yang punya hak di persidangan itu bukan hanya pelapor saja, terdakwa pun punya hak. Itu namanya dinamakan asas equality before the law. Jadi setiap orang punya kedudukan yang sama di mata hukum. Gitu. Jadi jangan mentang-mentang terdakwa udah nggak ada haknya, nggak itu salah. Jadi terdakwa, korban, pelapor dan jaksa sama-sama tuh kedudukannya di ruang sidang itu punya hak untuk menuntut, untuk jaksa, korban punya hak untuk menyampaikan apa yang dirasakan. Kemudian dan korban mempunyai hak untuk mendapatkan keadilan dan terdakwa punya hak untuk membela diri gitu ya. Jadi kalau majelis hakim menilai bahwa sidangnya memang urgent nih, harus dilaksanakan 3 kali ya, memang itu boleh diperbolehkan gitu ya. Tapi harus ada urgensi, harus ada hal yang mendesak dan itu relevan. Misal waktunya nih udah sisa 3 minggu lagi, ya mau nggak mau kan dikebut. Tapi kalau masih 2 bulan kan juga rasa aneh juga ya. Saya rasa majelis hakim dan jaksa juga udah punya perhitungan gitu. Itu buktinya kemarin kan ulang tahun kan ditunda kan sidangnya, artinya kan jaksa udah punya perhitungan. Kak, PHDRG masa penahanan katanya bisa bebas. Iya bisa bebas, tapi bebas demi hukum ya. Jadi bebas maksudnya tidak ditahan, tapi sidang tetap jalan. Nanti ketika ada vonis, maka bisa ditahan kembali gitu. Jadi bebas itu ya maksudnya bebas masa jatah dari PN itu untuk menahan sudah habis teman-teman gitu. Makasih. Jadi sebenarnya sih menurut saya tidak perlu ada yang dikhawatirkan ya, hanya bebas badan saja, tapi proses hukum tetap berjalan, gitu. Besok sidangnya, ya kan dia berkasnya di split ya teman-teman. Jadi bahasanya tuh di split. Kalau ini istilah mereka-mereka yang sidang. Jadi Mail dan Nikmir itu memang dari awal kan berkasnya dipisah, makanya dia sidangnya sama masing-masing. Jadi itu penyeplitan berkas itu ada 2 kemungkinan. Memang permintaan dari para pihak ya, misalnya dari terdakwa atau tersangka bisa gitu minta di split agar kasusnya lebih dia lebih lebih bebas, lebih enak gitu untuk membela diri. Nah, kemudian kemungkinan kedua ya memang jaksa strateginya di split gitu. Makanya kan hadir kan pasal 55 gitu. Kalau mereka berkasnya digabung ya pasal 55 nggak mungkin ada. Karena pasal 55 ini kan dia membagi apa porsi ya, yang mana aktor, yang mana dalang, yang mana wayang gitu. Iya, tuh si Mulati aja tuh RG lama di PN sampai saksi kakak sampai di PN. Iya, kemungkinan lama beliau ya karena jadi saksi di dua ini kan di 2 berkas. Menurutku esok lebih gak masuk akal lagi saksi-saksinya. Nah, iya jadi saya tadi udah dengar belum kemungkinan saksi-saksi yang akan datang. Jadi saya kasih inisial ya. Ini info dari teman-teman juga ya. Jadi saya tidak bisa katakan A1 atau tidak gitu ya. Jadi kemungkinan besar saksi selain DRG itu ya suaminya jadi saksi. Kemudian Dokter J, kemudian S, kemudian D.
gitu. Kira-kira DRG nyesel nggak ya lapor NM? Nah, kalau nyesel ini kan kita berbicara tentang hati ya, tentang perasaan. Nah, nggak bisa saya tebak kalau itu.